Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hendi dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan mempresentasikan dari tentang standar operasional prosedur atau sering disebut SOP. Baiklah, tidak perlu menunggu lama lagi, langsung aja kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hendi dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas B. Asal kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin, Kota Jambi. Baiklah, mohon izin teman-teman, saya akan membahas dan mempresentasikan dari standar operasional prosedur pada sebuah lembaga pendidikan. Standar operasional prosedur atau sering disebut SOP adalah pedoman yang berisi tahapan, langkah-langkah, prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi. SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan dan penggunaan fasilitas pemrosesan dilaksanakan oleh orang-orang dalam suatu organisasi telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Ada beberapa pandangan kata yang memiliki relevansi dengan makna SOP. Prosedur kerja adalah rangkaian kata kerja yang berkaitan satu sama lainnya sehingga menunjukkan adanya urutan tahap telah secara jelas dan pasti, serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas. SOP adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dan didokumentasikan secara tertulis yang membuat prosedur alur proses kerja secara rinci dan sistematis. Alur kerja tersebut haruslah mudah dipahami dan dapat diimplementasikan dengan baik dan konsistensi oleh pelaku. Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja, hasil produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu pada kemudahan, pelayanan dan pengaturan yang seimbang. Selanjutnya adalah asas penyusunan SOP. Yang pertama, asas pembukuan, yaitu disusun berdasarkan tata cara dan bentuk yang telah dibakukan sehingga dapat menjadi acuan yang baku dalam melakukan suatu tugas. Asas pertanggungjawaban. Hal ini harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi isi bentuk prosedur standar yang ditetapkan maupun dari sisi keabsahan. Selanjutnya asas kepastian, yakni adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara aparatur dan masyarakat sehingga masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab yang sama. Asas keterkaitan yaitu harus terkait dengan kegiatan administrasi umum lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas kecepatan dan kelancaran, yakni dapat dijamin keselesaiannya suatu tugas pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, serta cara sasaran yang menjamin kemudahan dan kelancaran secara prosedur. Selanjutnya asas keamanan, yaitu harus dapat menjamin kepentingan semua pihak terlibat dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir, asas keterbukaan. Keberadaan SOP dapat menciptakan transparansi dalam melaksanakan tugas. Penerapan SOP. Penerapan SOP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi merupakan langkah lanjut setelah secara formal ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Proses penerapan harus dapat memastikan bahwa output yang dikehendaki dapat mewujudkan, yaitu setiap pelaksanaan mengetahui SOP yang baru disusun dan alasan perubahannya. Salinan atau kopi SOP disebarluaskan sesuai kebutuhan dan siap diakses oleh semua pengguna potensial. Setiap pelaksana mengetahui
perannya dan SOP dan dapat menggunakan semua pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk menerapkannya secara aman dan efektif, termasuk pemahaman akan akibat yang akan terjadi bila gagal dalam melaksanakan SOP. Ada mekanisme untuk memonitoring atau memantau kinerja, mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul dan menyediakan dukungan dalam proses penerapan SOP. Pelaksanaan penerapan SOP harus secara terus-menerus dipantau sehingga proses penerapannya dapat berjalan dengan baik. Berbagai masukan dalam setiap upaya monitoring akan menjadi bahan yang berharga dalam melakukan evaluasi sehingga penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara cepat dan tepat sesuai kebutuhan. Prosedur penyusunan SOP merupakan bentuk siklus yang dimulai dari penilaian kebutuhan SOP, perkembangan SOP, penerapan SOP, sehingga monitoring dan evaluasi SOP. Dan jika hasil evaluasi perlu dilakukan penyempurnaan ataupun perbuatan SOP yang baru, maka proses dimulai kembali dari tahapan penilaian kebutuhan SOP. Berikut adalah contoh dari SMA 1 Kepahyang, Kota Bengkulu. SMA 1 Kepahyang mempunyai orientasi untuk membentuk siswa yang mempunyai kualitas. SMA 1 Kepahyang itu asal dari Bengkulu, Jalan Pasar Ujung Kepahyang, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan dari Kota Kepahyang, Provinsi Bengkulu. SMA 1 ini mempunyai orientasi untuk membentuk siswa yang mempunyai kualitas yang baik. Dari dapat menjaring siswa-siswi yang terbaik dari sekolah-sekolah yang ada di Bengkulu. Berdasarkan observasi peneliti, di dalam penerimaan siswa SMA Negeri 1 Kepahyang mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam arti memiliki penerimaan siswa. SMA 1 Kepahyang mempunyai standar operasional prosedur SOP yang baku dan terstruktur dan implementasi dengan baik. SMA 1 Kepahyang standar atau kriteria siswa yang akan diterima sekolah tersebut. Seperti berdasarkan nilai ujian akhir, berdasarkan hasil penilaian tes pengetahuan dan kemampuan siswa dilaksanakan oleh penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Kepahyang. Melalui proses rekrutmen dan seleksi yang berbeda dengan sekolah lain. Dari proses tersebut, SMA Negeri 1 Kepahyang dapat menjadikan siswa-siswi yang terbaik dari sekolah-sekolah yang ada di Bengkulu dan sekitarnya. Berdasarkan observasi peneliti maupun SMA Negeri 1 Kepahyang menerapkan standarisasi calon siswa dan seleksi calon peserta didik yang begitu rumit serta biaya yang lebih tinggi dari sekolah lain. Pada kenyataannya, dalam setiap tahun SMA Negeri 1 Kepahyang kebanjiran siswa baru yang bahkan bisa mengharuskan pengelola mencari lokasi sekolah baru yang lebih luas dan bisa menampung siswa baru dengan kapasitas yang lebih banyak. Hal ini dilihat dari jumlah siswa SMA Negeri 1 Kepahyang yang mencapai rata-rata 350 siswa yang setiap tahunnya sudah mendaftar. SMA Negeri 1 Kepahyang menggunakan manajemen mutu terpadu di mana fokusnya adalah perbaikan terus-menerus dan kepuasan pelanggan menjadi hal yang utama. Penerimaan siswa baru dari sistem operasional prosedur dari SMA Negeri 1 Kepahyang. Penerimaan siswa baru adalah salah satu komponen dalam pengajaran di samping faktor guru. Tujuan metode pengajaran sebagai salah satu komponen akan dapat dikatakan bahwa murid adalah komponen terpenting di antara komponen lain.
Penerimaan siswa baru merupakan gerbang awal yang harus dilakukan peserta didik dan sekolah di dalam penyaringan objek-objek pendidikan. Peristiwa penting bagi suatu sekolah serta peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu sekolah. Sekolah harus menyiapkan strategi-strategi yang dapat dalam menjalankannya. Supaya dapat menarik siswa-siswa yang berkualitas, yang mana input sekolah juga bisa membaik atau lebih baik sehingga proses belajar bisa maksimal dan kualitas sekolah meningkat. Standar operasional prosedur pendidikan siswa baru adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dan didokumentasikan secara tertulis, membuat prosedur alur proses kerja secara rinci, sistematis. Alur kerja prosedur tersebut haruslah mudah dipahami, dapat diimplementasikan dengan baik, konsisten oleh pelaku. Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsisten hasil kerja, hasil produk, dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacukan kepada kemudahan pelayanan dan pengaturan seimbang. Dan salah satu penentu umum pendidikan tersebut adalah dari sasaran siswa utama. Siswa itu adalah sasaran utama. Lebih dari itu, siswa juga mempunyai tugas pokok dan fungsi, terutama proses pembelajarannya. Pelaksanaan dari SMA Negeri 1 Kepahyang adalah manajemen kurikulum dan pengajarannya. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam bidang ini, yaitu tujuan yang dikehendaki harus jelas, making operational tujuan yang dirumuskan maka makin mudah terlihat dan makin tepat program-program yang dikembangkan oleh mencapai tujuan. Program tersebut sederhana dan fleksibel. Program-program yang disusun dan dikembangkan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang dikembangkan harus menyeluruh dan harus jelas pencapaiannya. Dan harus ada koordinasi antara komponen pelaksana program di sekolah. Dari landasan teori di atas, setidaknya SMA Negeri 1 Kepahyang sudah melaksanakan beberapa prinsip yang telah ada di atas, yaitu penerapan program pekerja dalam bidang kurikulum. Meskipun program tahunan, program semester, rencana pembelajaran dan pembuatan silabus ini merupakan pembagian tugas pengajaran guru, sehingga nantinya para guru sebelum melaksanakan pembelajaran diwajibkan untuk menyusun program tahunan. Selanjutnya, manajemen tenaga kependidikan. Dari SMA 1 dalam bidang ini melaksanakan upaya pembinaan dan pengembangan pegawai, yaitu pada poin-poin di atas. Setiap satu semester di sana selalu mengadakan rapat untuk pengevaluasi serta tentang hal-hal yang telah dilakukan selama satu semester. Dengan demikian, para proses belajar mengajar diterapkan di SMA Negeri 1 Kepahyang akan betul-betul mempunyai mutu yang cukup tinggi, atau dengan kata lain, dengan adanya usaha-usaha tersebut nanti akan berdampak pada peningkatan proses belajar mengajar. Tenaga teknis atau guru dari SMA Negeri 1 Kepahyang diharapkan benar-benar profesional dan harus menguasai bidang mata pelajaran yang diajarkan karena guru sangat berpengaruh terhadap jalannya proses belajar mengajar siswa dan prestasi belajarnya. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan belajar siswa, karena keberhasilan seorang siswa itu juga sangat berpengaruh terhadap pengajaran guru. Selain itu, SMA Negeri 1 Kepahyang juga mewajibkan para guru untuk mengikuti penataran yang diklat yang diadakan di tingkat suatu pusat maupun daerah, diikuti musyawarah guru, mata pelajaran
atau MG MP, serta jika memungkinkan studi lanjut bagi guru-guru sesuai dengan mata pelajaran diajarkan yang sesuai kesemuanya untuk menambahkan wawasan dan kematangan seorang guru dalam mengajar. Demikian dari hasil presentasi saya tentang standar operasional prosedur. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya pribadi undur diri. Nama saya Ahmad Hendi dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.